Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Di video kali ini saya akan mengupas tentang tanda tangan di lembar pengesahan skripsi. Di beberapa waktu yang lalu, konten saya pernah mengupas tentang skripsi, yaitu tentang bahwa tidak ada kaitannya antara tanda tangan, lengkapnya tanda tangan di lembar pengesahan skripsi dengan status kelulusan seseorang, dan tidak ada kaitannya dengan diberikannya ijazah pada seseorang seperti itu. Murni skripsi itu murni domain dan otoritas dari fakultas, dari jurusan, dari prodi, bahkan otoritas dan domain serta wewenang dari para dosen itu sendiri seperti itu. Jadi masing-masing ada keunikan, masing-masing ada kekhususan seperti itu. Jadi pada era dulu mungkin kalau diteropong dengan zaman sekarang mungkin tidak sesuai. Pada zaman dulu ada yang dilihat sesuatu itu sulit, tapi dilihat dari zaman sekarang itu sesuatu yang mudah. Demikian pula sebaliknya, pada zaman sekarang ada hal-hal yang sekiranya dianggap mudah, tapi untuk zaman dulu itu dianggap sulit seperti itu. Itu sudah biasa. Setiap zaman ada budayanya masing-masing, setiap zaman ada tata caranya masing-masing. Tidak perlu kita campur aduk seperti itu. Jadi ini penjelasan dari saya, apa yang saya alami dan dari sharing-sharing teman-teman di UGM angkatan-angkatan lama ya, angkatan 80-an, angkatan 90-an, bahkan sebelum itu seperti itu. Jadi memang tidak ada kaitannya dengan lembar pengesahan dengan tanda tangan lengkap dengan hal kelulusan seorang. Jadi para peneliti abal-abal itu selalu mendengung-dengungkan, selalu berkoar-koar bahwa skripsi yang tidak sah tidak akan menghasilkan ijazah, skripsi yang tidak benar tidak akan menghasilkan ijazah yang benar, seperti itu. Mereka lalu membuat kriteria sendiri bagaimana skripsi yang mereka anggap benar, bagaimana skripsi yang mereka anggap sah, seperti itu. Padahal mereka bukan pihak yang berwenang, mereka bukan pihak memiliki otoritas untuk menilai skripsi mahasiswa UGM pada zaman dulu, seperti itu. Jadi ini saya ulang lagi bahwa tanda tangan di lembar pengesahan itu tidak ada kaitannya dengan kelulusan seseorang, tidak ada kaitannya dengan bakal diberikannya ijazah ataupun tidak bagi seseorang. Jadi kelulusan seseorang itu ditentukan pada waktu ujian skripsi. Kalau di UGM dinamakan ujian pendadaran seperti itu. Ketika kita sudah ujian skripsi pendadaran dan kita dinyatakan lulus oleh dosen, oleh para dosen penguji, maka kita berhak mengikuti yudisium. Di yudisium akan dilihat semua kelengkapan kita, tridharma perguruan tinggi kita, dari kita masuk sampai ujian skripsi kemarin akan dilihat semua seperti itu. Kalau sudah lengkap, kita dipersilakan ikut wisuda pada periode terdekat. Bagaimana dengan skripsi kita, skripsi cetakan? Pada waktu yudisium ada kalanya skripsi belum kita sertakan karena masih dipercetakan seperti itu, karena mungkin memang antrian di percetakan, di penjilitan itu sangat banyak waktu itu, ataupun mungkin karena masih perlu ada perbaikan seperti itu. Tidak menjadi kendala kita ikut yudisium karena itu murni wewenang para dosen, murni wewenang para kepala jurusan, prodi, fakultas, seperti itu. Nggak ada kaitannya seperti itu. Bahkan pernah saya sampaikan bahwa banyak sharing dari teman-teman UGM pada masa lalu, ada yang tidak membuat skripsi, dan itu sama dosennya dia mendapatkan nilai skripsi. Kenapa? Karena waktu itu dia ikut proyek dosennya. Ketika dia pulang dari proyek, dia sudah menghabiskan banyak waktu dan banyak energi membantu dosen. Akhirnya saling pengertian. Dosennya menyuruh dia untuk menuliskan laporan dari proyek kemarin itu, bahkan ditulis tangan, dan itu dianggap sebagai skripsi. Itu juga ada. Bahkan ada dosen yang memperbolehkan si mahasiswa menyelesaikan skripsinya setelah wisuda. Karena apa? Karena masalah ekonomi dari si mahasiswa, seperti itu. Ada pertimbangan kemanusiaan dari dosen, sehingga dia harus cepat-cepat diikutkan wisuda demi agar tidak membayar SPP lagi setelah dia wisuda, skripsinya diselesaikan. Itu juga ada di UGM pada masa lalu, dan itu tidak
tidak berarti itu tidak sah. Itu pada zaman dulu memang banyak yang seperti itu. Jadi skripsi itu ada gabungan antara unsur-unsur psikis, psikologis, sosiologis, politis, ekonomis, dan macam-macam. Semua itu ada hubungan antar manusia, yaitu antara si mahasiswa dengan dosen. Seperti itu. Itu benar-benar wewenang dan domain dari dosen, dari prodi, dari jurusan, dari fakultas. Tidak bisa kita nilai dari sekarang seperti itu. Mungkin saya nggak tahu ya, 3 orang yang mengaku sebagai para ahli itu, apakah mereka bergaul cukup intens dengan teman-temannya di UGM? Apakah mereka juga bergaul dengan para dosen-dosen sehingga kok ada kecenderungan mereka tidak tahu hal-hal seperti itu? Bagi mereka sesuatu itu harus linear, harus mainstream seperti yang mereka pikirkan seperti itu. Sehingga ketika mereka menemukan skripsi Jokowi yang tidak lengkap tanda tangannya di lembar pengesahan, maka mereka langsung ngejudge bahwa itu skripsi yang tidak sah, itu skripsi abal-abal, itu skripsi palsu. Dari skripsi tidak sah, skripsi abal-abal, skripsi palsu, pasti menghasilkan ijazah yang palsu. Itu anggapan mereka, itu tafsiran mereka sendiri, itu asumsi mereka sendiri seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu, seperti yang saya ceritakan tadi, tidak ada kaitannya sama sekali seperti itu. Sekarang kita putarkan video bagaimana mereka mempertahankan asumsinya itu di banyak kesempatan seperti itu. Jadi kami pegang skripsi asli, kami pegang apa yang ada, dan yang kami pegang itu adalah tidak ada lembar pengujiannya dan tanda tangannya disaksikan, jadi itu palsu. Tidak ada lembar pengujiannya dan tanda tangannya disaksikan, jadi itu palsu. Nah, makanya lembar pengesahan ini di samping tidak ditandatangani, di samping tidak ada tanggal, tidak ada lembar pengesahan untuk dosen penguji. Jadi secara administratif ini pun sudah kacau. Makanya saya berani bilang 11.000 triliun % palsu. Kenapa Lucu ya, di situ terlihat bahwa para orang-orang yang mengaku sebagai para ahli, para peneliti itu seolah-olah mereka memiliki wewenang, mereka memiliki otoritas untuk menilai sah tidaknya skripsi mahasiswa UGM pada zaman dahulu. Seperti itu. Ini kan lucu sekali. Mereka ternyata tidak banyak tahu, tidak banyak berinteraksi dengan mahasiswa UGM yang lainnya. Saya perkiraan seperti itu karena mereka memang tidak banyak tahu seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tanda tangan skripsi itu tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya skripsi, tidak ada kaitannya dengan kelulusan seorang, tidak ada kaitannya dengan diberikannya ijazah atau tidak diberikannya ijazah bagi seseorang, seperti itu, nggak ada kaitannya. Kalau mereka bersikeras seperti itu, toh mereka juga membuktikan sendiri bahwa di Fakultas Kehutanan angkatannya Jokowi itu ternyata banyak juga yang skripsi tidak ada tanda tangannya. Di fakultas lainnya begitu. Bahkan Rismond sendiri juga membuktikan ketika dia pergi ke perpustakaan Fakultas Hukum. Di sana dia menemukan skripsi mahasiswa tahun 1980 yang sama sekali juga tidak ada tanda tangannya. Dan saya yakin bahwa di banyak fakultas di UGM juga banyak yang seperti itu, karena memang pada saat itu memang seperti itu. Memang tidak administrasi tidak setertib sekarang mungkin seperti itu, karena memang itu murni domain wewenang dan otoritas dari dosen masing-masing, dari prodi masing-masing, dari jurusan masing-masing, dari fakultas masing-masing. Kita tidak bisa menilai tempo dahulu kita nilai dari zaman sekarang, tidak bisa seperti itu. Kalau mereka konsisten, oke lah. Kalau misalkan kita turut saja asumsi mereka, kita ikuti saja pendapat mereka bahwa skripsi yang tidak ada tanda tangannya itu berarti tidak sah, berarti itu skripsi abal-abal, berarti itu skripsi palsu. Kita ikuti saja. Oke, kalau begitu saya putarkan video ini biar mereka paham. Kenapa
pengesahannya tanda tangan semua. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada. Di lembar pengesahan S2 cuma stempel aja. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada. Di lembar pengesahan S2 cuma stempel aja. Di lembar pengesahan S2 cuma stempel aja. Kita ulangi sekali lagi ya. Kami pegang skripsi asli. Nah, sejauh mana Anda melihat klaim klien Anda ya bahwa satu, lembar pengesahannya tidak tanda tangan, tidak lengkap tanda tangannya. Saya bawa ijazah skripsi saya ada sih lembar pengesahannya tanda tangan semua. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada. Di lembar pengesahan S2 cuma stempel aja. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada. Di lembar pengesahan S2 cuma stempel aja. Di lembar pengesahan S2 cuma stempel aja. Ingin ketawa saya. Siapa itu yang pakai topi sebagai podcaster itu? Itu adalah Refli Harun. Refli Harun terkenal sebagai penyokong kuat dari trio yang mengaku dirinya sebagai para peneliti ijazah seperti itu. Refli ini juga di channelnya hampir 95% dia berisi tentang permasalahan dugaan ijazah palsu ini. Berhari-hari selalu kontennya itu saja. Dia mengundang pihak-pihak yang terkait dan dari pihak para penuduh seperti itu. Sudah tak terhitung Tifa, Roy, Rismon hadir di podcast Refli Harun. Demikian pula dengan para pendukungnya yang lain, termasuk para pengacaranya trio peneliti sudah berulang kali hadir di podcastnya Refli Harun. Refli Harun juga selalu tampil di acara-acara offline seperti konferensi pers yang diadakan oleh para peneliti ijazah seperti itu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Refli Harun adalah sosok yang sosok pendukung kuat, sosok pemuja dari para orang-orang yang mengaku sebagai peneliti ijazah seperti itu. Tapi pada faktanya apa? Tesis S2-nya Refli pun tidak ada tanda tangannya. Ini kan paling tidak menampar muka para peneliti yang didukung oleh Refli itu sendiri. Ini bukti tidak terbantahkan bahwa ternyata tesis Refli Harun itu juga tidak ada tanda tangan dosennya seperti itu, seperti pengakuan dia sendiri di video tadi. Saat itu dia bersama dengan Ahmad Kosinuddin, seorang pengacara yang sedang membantu para peneliti ijazah seperti itu. Jadi ini artinya apa? Artinya memang pada zaman dulu seperti itu. Tidak hanya UGM saja, ternyata di UI seperti itu. Kita ketahui bahwa Refli Harun itu S2-nya dia mengambil di UI tahun 2002 kalau nggak salah. Di UI pun kejadian, bahkan untuk tingkat S2, di mana tingkat S2 itu katanya lebih excellent daripada S1. Tingkat S2 itu lebih proper daripada S1. Faktanya apa? Ternyata tesis pun tidak ada tanda tangan dosen seperti itu. Nah, ini harus menjadi ini harus membuka mata publik bahwa ternyata memang tanda tangan di karya tulis ilmiah baik S1 maupun S2 pada zaman dulu itu memang murni otoritas, wewenang dan domain dari dosen, dari prodi, dari jurusan, dari fakultas masing-masing seperti itu. Jadi tidak bisa kita asumsikan, tidak bisa kita tafsiri semau-mau kita sendiri sesuatu yang harus sesuai dengan pikiran kita. Tidak bisa, karena kita bukan pihak yang berwenang, bukan pihak yang memiliki otoritas untuk itu seperti itu. Ini juga dalam kasus Refli ini saya juga mengingatkan teman-teman saya dari UI, khususnya UI Watch yang suka mengulik, yang suka menilai kita yang dari UGM, khususnya Jokowi seperti itu. Lihat rekan Anda sendiri, lihat teman Anda sendiri, se-alma mater Anda sendiri, ternyata skripsinya juga tidak ada tanda tangan. Kalau menurut
menurut pendapat 3 orang peneliti ijazah itu, tesis refli pun harusnya dianggap sebagai tesis yang tidak sah, tesis yang tidak sah, tidak benar, bahkan bisa dianggap sebagai palsu juga, sebagaimana mereka katakan di mana-mana seperti itu. Nah, kita harus fair seperti itu. Mau tidak kita memperlakukan refli sebagaimana Jokowi dan teman-temannya seperti itu. Kalau kita memperlakukan adil, kita harus menyelidiki si refli ini, bahwa skripsi dia bisa juga kita anggap sebagai bukan skripsi, tesis refli juga bisa kita anggap sebagai tesis yang abal-abal, tesis yang palsu, tesis yang tidak benar. Karena apa? Karena tidak ada tanda tangan dosennya. Jadi dari tesis yang tidak benar seperti itu, maka ijazah S2 refli juga patut dianggap abal-abal, patut dianggap palsu, patut dianggap tidak benar seperti itu. Kalau ini kita fair lah, kita harus equal, memperlakukan semua orang sama seperti itu. Berani tidak Trismon, Tiva, dan Roy mengatakan itu pada refli, bahwa tesismu itu tidak sah, tesismu itu palsu, tesismu itu abal-abal, sehingga ijazah S2-mu juga patut kita curigai sebagai ijazah yang palsu, ijazah abal-abal, ijazah yang tidak benar. Nah, ini jadi PR UI juga seperti itu. Jangan semata-mata hanya menyorot UGM, khususnya orang-orang yang tergabung di UI Watch. Jangan hanya menyorot UGM saja. Lihat ke dalam diri kalian sendiri di UI seperti itu. Saya rasa video ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Salam merdeka.